Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Slamet Widodo. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya telah menghadiri undangan yang saya berikan dalam kegiatan diseminasi atau berbagi praktik baik. Dalam kegiatan saya ini di kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bulungan. Baik, pada acara kali ini saya mengagendakan ada 5 agenda. Yang pertama yaitu disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, posisi kontrol restitusi. Yang keempat, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang kelima, segitiga restitusi. Baik, sebelum kita memasuki agenda yang pertama, ini ada kegiatan cobalah buka di sini. Kita nanti praktekkan bersama-sama ya, kita bayangkan ini. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Kita bayangkan Anda atau Bapak Ibu adalah A. Tugas Bapak Ibu adalah mengepalkan salah satu tangan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Bapak Ibu. Coba kita kepalkan tangan kita. Jadi kita bayangkan di dalam kepalan tangan ini terdapat suatu hal yang sangat berharga untuk kehidupan kita atau untuk kita ya. Terus yang B, mencoba untuk membuka kepalan tangan kita ini dengan cara membujuk, merayu, mengintimidasi, mengancam. Pokoknya bagaimanapun caranya teman kita ini yang B ini berusaha untuk membuka kepalan tangan kita. Padahal di dalam kepalan tangan kita ini terdapat sesuatu yang sangat berharga bagi kita atau bagi kehidupan kita. Kira-kira kita akan melepaskan kepalan tangan kita apa enggak? Meskipun kita dibujuk, dirayu, diancam, kira-kira kita lepaskan apa enggak? Enggak kan? Ini sangat berharga nih, meskipun ditukar uang, apakah kita akan melepaskannya? Gimana menurut ibu-ibu, bapak ibu? Kalau sesuai dilepaskan ya. Tergantung keperluannya. Tergantung keperluannya ya. Oke, baik. Jadi misalkan itu apa sih kesimpulan dari kegiatan ini? Kontrol diri itu tergantung pada diri kita sendiri. Kita tidak bisa dikontrol oleh teman kita atau orang lain. Kalau kita tidak ingin membukanya, tentu kepalan tangan ini tidak akan kita buka, meskipun kita dirayu, diancam, kecuali tadi ditukar dengan yang sama-sama berharga baru kita buka ya. Jadi kesimpulannya, kontrol itu berasal dari diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita ya. Next. Di sini biasanya kita sebagai seorang guru mengalami paradigma ini, miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi biasanya kita ini sebagai guru ini memiliki ilusi guru mengontrol murid.
biasanya kita sering memiliki ini pandangan ini, guru dapat mengontrol murid. Tapi di sini dijelaskan, guru tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Meskipun terlihat seperti guru mengontrol perilaku murid, sebenarnya kontrol itu terjadi karena murid mengizinkannya. Teori kontrol menyatakan bahwa setiap perilaku memiliki tujuan, bahkan jika itu adalah perilaku yang tidak sesuai. Jadi ini sesuai dengan kegiatan kita tadi. Meskipun kita dipaksa, kalau kita tidak mau membukanya, kita tidak akan membuka kepalan tangan. Begitupun dengan siswa, anak didik kita ya. Meskipun kita suruh, seolah-olah kita menyuruhnya, tapi kalau siswa tersebut tidak ingin melakukannya, maka dia tidak melakukannya. Tetapi kalau dia tersentuh hatinya, seperti tadi itu kita ditukar dengan imbalan yang sesuai, maka dia akan melakukannya. Jadi ini ilusi guru mengontrol murid. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini disebutkan kritik dan rasa bersalah digunakan untuk mengontrol murid menuju identitas gagal, membuat mereka merasa buruk tentang diri mereka dan mengembangkan dialog diri negatif. Terkadang guru mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Terkadang guru mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena pesan negatif seringkali disampaikan dengan cara yang lembut. Biasanya kita tidak sadar seperti guru ini mengucapkan atau mengkritik anak didik kita. Misalkan contohnya seperti ini, saya sangat kecewa dengan kamu nak, kenapa kamu tidak mengerjakan PR. Itu memang kelihatannya itu tidak menyakitkan bagi kita, tapi ini bisa membawa murid ke identitas yang gagal. Apakah kita mau sebagai seorang guru diingat tentang kejelekan kita atau apa? Karena biasanya tuh murid itu lebih mengingat tentang perilaku-perilaku kita yang tidak senonoh atau kurang bagus. Biasanya itu murid itu sulit melupakannya. Tentu kita pernah mengalaminya atau mengingatnya. Dulu kita pernah diginikan, di apa gitu, pasti teringat biasanya itu. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol yang mencakup upaya untuk mempengaruhi murid agar melakukan sesuatu perilaku tertentu. Pada akhirnya, murid mungkin menyadari kontrol tersebut, dan reaksi murid bisa mencakup penolakan atau ketergantungan pada pendapat guru dalam usaha mereka. Jadi ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan kita akan melakukan ulangan harian misalnya. Nanti kita menjanjikan atau memberi penguatan positif ke siswa. Nanti yang nilainya 100 akan Bapak traktir ke kantin. Seperti itu kan penguatan positif ya. Jadi anak didik kita berlomba-lomba ya belajar dengan tekun untuk mendapatkan nilai 100 tadi. Tetapi itu kurang efektif ya Bapak Ibu. Karena suatu saat kalau kita tidak memberikan hadiah atau mengiming-imingi suatu imbalan, siswa kita itu kurang semangat belajar. Akhirnya dia itu menjadi ketergantungan. Wah, tidak ada hadiahnya ini, jadi tidak usahlah belajar, seperti itu biasanya. Ini berarti ini kurang efektif. Penguatan positif itu tidak semuanya efektif dan bermanfaat ya. Yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka bertanggung jawab untuk mendorong murid untuk melakukan tindakan tertentu selama ada kemajuan yang dapat diukur.
Namun mereka menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif dalam jangka panjang dan bisa menyebabkan hubungan permusuhan. Biasanya kita ini baik di sekolah maupun di rumah ini kita secara tidak langsung sering memberikan paksaan-paksaan kepada anak kita di rumah atau anak didik kita di sekolahan. Misalkan kamu harus menyapu sampai bersih, seperti itu. Jadi kita seolah-olah memaksa. Betul, memaksa itu bagus kalau ada kita. Jadi anak itu oh ada bapak ini biasanya kalau saya tidak menyapu nanti kena marah, seperti itu kan. Tetapi di dalam siswa itu kita tidak tahu apakah dia itu ada penolakan dari dalamnya. Biasanya inilah menyebabkan hubungan permusuhan antara kita sama siswa. Jadi dia tidak senang dengan kita karena kita paksa. Terus berikutnya ini ada paradigma stimulus, respon kepada pendekatan teori kontrol. Di sini ada Stephen R. mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini ada dua tabel, yaitu stimulus, respon, dan teori kontrol. Di sini di stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi setiap anak murid atau anak didik kita itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Kita tidak bisa menyamakannya. Terus berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Berikutnya, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ini biasanya juga terjadi di anak didik kita. Mereka biasanya ada, misalkan anak didik kita tuh yang nakal atau rewel, itu biasanya itu pasti mereka memiliki tujuan melakukan hal tersebut. Kita harus menanyakan dulu, tidak langsung menjas atau mengecap anak itu sebagai anak yang nakal. Jadi mereka pasti memiliki itu tujuan. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti kegiatan tadi itu, kalau kita tidak mau membuka kepala tangan kita, maka tidak akan terbuka meskipun kita diancam. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol orang lain ya dirinya dia sendiri. Terus di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Di teori kontrol, model berpikir menang-menang atau win-win solution. Di sini ada Bapak Pendidikan, Bapak Ki Hajar Dewantara, tentang makna disiplin. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita.
dan peraturan demikianlah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi sebetulnya disiplin itu berasal dari dalam diri kita sendiri, kesadaran kita. Kalau kita tidak sadar, makanya inilah ada peraturan yang mendisiplinkan kita. Di sini ada disiplin dan merdeka. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu mardika ing jarwonya nara mung lepasin pangereh nanging uga kuat kuwasa aman diri priyoga. Artinya ini tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah dirinya sendiri. Ini ada berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kita setiap manusia ini memiliki 5 kebutuhan dasar manusia ini. Yang pertama ini kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Mencakup rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga ada penguasaan. Penguasaan ini di dalamnya ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kebebasan. Ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir yaitu kesenangan. Ini ada bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi ini untuk apa sih? 5 kebutuhan dasar manusia ini bisa terjadi pada anak didik kita. Biasanya misalkan nih, ada anak didik kita yang nakal, misalkan si A sama si B. Si A ini merebut bekal makanan si B misalkan. Terus si B ini nangis dia dan mengadu ke gurunya. Akhirnya si A kita panggil lah dan kita tanya kan, kenapa tadi kok merebut makanan teman kamu nak? Nah, ada opsi-opsi jawaban dari si A tadi. Misalkan dia menjawab begini, iya Pak, karena saya lapar, di rumah tidak sarapan. Berarti si B ini memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kita sebagai guru tidak bisa langsung memarahinya kalau terjadi misalkan perkelahian atau apa. Jadi anak itu melakukan suatu hal pasti ada alasannya. Makanya kita harus menanyakan alasannya. Kalau misalkan dia alasannya di rumah tidak sarapan, makanya dia berarti memiliki kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu untuk bertahan hidup. Kita sebagai guru harus
memberikan solusinya supaya dia terpenuhi kebutuhan dasarnya tadi itu. Terus kasih sayang, misalkan dia ini si B tadi menjawab, ya Pak, karena nanti kalau saya dipanggil sama guru nanti saya pasti akan dipanggil sama Bapak nih dan bertemu dengan Bapak. Berarti dia ingin dipedulikan. Siapa tahu dia di rumah atau di mana itu kurang dipedulikan sama keluarganya. Makanya dia mencari kebutuhan dasar manusia. Yang kedua tentang dipedulikan. Jadi suatu tindakan anak tadi itu tetap memiliki dasar atau kebutuhan tadi. Nah, ada lagi misalkan anak tadi menjawab, "Ya Pak, kalau saya nakal dan teman-teman saya takut pada saya," berarti dia ingin memiliki ini penguasaan, kebutuhan penguasaan. Terus misalkan lagi ini dia menjawab, jawabannya seperti ini, "Ya Pak, saya dibawai bekal sama mama saya itu lauknya tempe sama mie terus. Saya melihat lauknya teman saya tadi itu ayam, makanya saya ingin makan ayam." Jadi dia ingin ini kebebasan. Jadi dia ingin terbebas dari tahu dan tempe tadi. Dia ingin ayam temannya seperti itu. Terus kalau opsi jawaban yang terakhir dia menjawab, "Ya Pak, saya senang melihat teman saya menangis." Berarti dia memenuhi kebutuhan dasarnya ini tentang kesenangan. Jadi dia senang. Jadi kita sebagai guru itu harus ini menanyakan dulu dan mencarikan solusinya. Terus ini berikutnya teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada motivasi eksternal, berarti dari luar. Kalau eksternal itu, kalau internal dari dalam, berarti dari luar dirinya dia sendiri. Ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi biasanya anak itu termotivasi kalau dari luar biasanya ini untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Contohnya seperti ini. Biasanya kita sebagai pendidik ini pernah memberi peraturan lah kepada siswa yang tidak mengerjakan PR, nanti bapak hukum untuk membersihkan WC, misalkan seperti itu. Jadi dia itu termotivasi mengerjakan PR karena takut dihukum. Nah, itu termasuk motivasi eksternal. Yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi yang seperti kegiatan tadi itu, anak itu kita iming-imingi imbalan. Nanti kalau kamu bisa menjawab pulang duluan seperti itu. Jadi dia berlomba-lomba menjawab supaya apa sih? Supaya dapat imbalan atau reward supaya pulang duluan. Itu termasuk motivasi eksternal. Yang terakhir motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita diharapkan sebagai guru ini menumbuhkan motivasi internal ini kepada anak didik kita. Jadi anak didik kita itu meskipun tidak kita ancam atau tidak kita takut-takuti ini, tidak kita iming-imingi reward, dia secara sadar diri melakukan tanpa diiming-imingi. Misalkan tanpa dia kita memberi hukuman, nanti yang tidak mengerjakan PR nanti bapak hukum. Tanpa itu dia sudah mengerjakan PR dengan sadar sendiri, dengan dirinya sendiri. Jadi kita sebagai pendidik diharapkan menumbuhkan motivasi internal anak didik kita. Yang berikutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi itu apa sih? Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini ada 3 tabel, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di tabel hukuman ini terdapat tidak terencana atau tiba-tiba. Berikutnya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi hukuman ini biasanya secara tiba-tiba. Misalkan ada anak kelahi sama temannya nih, langsung kita hukum. Kamu kelahi terus, silakan di luar sana di tiap bendera gitu. Jadi secara tiba-tiba atau spontan. Yang berikutnya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi dia tidak tahu mau dihukum seperti apa. Terus bersifat satu arah, tidak ada perjanjian atau sebelumnya antara murid dan guru. Biasanya hukuman ini berupa fisik atau psikis. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi ini biasanya disepakati antara guru dan murid. Misalkan seperti ini, nanti kalau yang tidak mengerjakan PR ngapain gitu. Misalkan ada perjanjian lah antara guru dan murid. Misalkan nanti kalau tidak mengerjakan PR, membersihkan WC. Jadi terdapat terdapat 2 arah dari guru dan murid. Tetapi di sini konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman karena masih ada hukuman fisik. Yang berikutnya, restitusi. Restitusi ini proses menciptakan murid memperbaiki kondisi kesalahan. Berikutnya, proses yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri dengan kolaboratif. Jadi di restitusi ini siswa sendiri, misalkan siswa memiliki masalah, makanya kita sebagai guru hanya ini sebagai kolaboratif, menanyakan masalahnya, siswa sendiri yang mencari solusinya. Di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Jadi hukuman ini termasuk identitas gagal. Karena sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan keadilan. Murid akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kalau hukuman itu, kalau murid itu tidak takut, maka ini tidak akan berjalan sistemnya. Makanya dia termasuk identitas gagal ya. Ini sebagai guru kita harus menerapkan ini identitas disiplin yang sukses ya. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang pendek. Korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman karena masih ada hukuman tadi. Ini biasanya ini pertanyaan-pertanyaan di konsekuensi ini. Apa peraturannya, nak? Maukah kamu melakukannya? Jadi masih terdapat hukuman-hukuman fisik kalau konsekuensi ini, meskipun terjadi persetujuan sebelumnya. Yang berikutnya yaitu restitusi. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Ini contoh percakapannya. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Biasanya seperti itu.
Terus berikutnya di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru atau pendidik ya. Jadi yang pertama yaitu posisi kita sebagai guru atau pendidik, biasanya di sini yang pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Hasilnya, siswa yang merasa terus-menerus dihukum atau diintimidasi oleh guru dapat mengalami penurunan motivasi belajar, penurunan percaya diri, serta tidak aman dan tidak nyaman di lingkungan sekolah. Juga tindakan penghukuman yang tidak profesional dengan pelanggaran dapat merugikan hubungan antara guru dan siswa. Berikutnya, membuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Hasilnya apa? Hasilnya siswa terlalu sering atau tidak adil diberikan perasaan bersalah. Mereka bisa mengalami stres, ansietas atau perasaan bersalah yang konstan atau tidak adil, penurunan harga diri, bisa mengganggu perkembangan akademik dan emosional mereka. Berikutnya, kita sebagai guru biasanya memposisikan diri kita sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau bisa juga positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Terus guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mengurangi mempengaruhi seseorang. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja ada dampak yang negatif, yaitu murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Jadi kalau murid ini biasanya kalau sudah merasa kita menjadi teman dengan guru tersebut, dia nanti tidak mau dengan guru yang lain. Dia sudah merasa nyaman dengan satu guru. Jadi ini dampak negatifnya. Kalau dampak positifnya, kita sebagai guru ini lebih akrab atau menjalin hubungan yang baik dengan guru dan murid. Berikutnya, kita sebagai seorang pendidik biasanya ini di posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Yang kelima yaitu manajer. Posisi terakhir atau manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahannya sendiri,
Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada dua posisi tersebut. Hasilnya pendekatan manajer lebih menekankan pada pengajaran tanggung jawab, resolusi masalah, dan pengembangan keterampilan siswa dalam mengelola perilaku mereka sendiri. Ini menciptakan suasana yang lebih kolaboratif dan dapat membantu siswa belajar dari kesalahan mereka. Jadi kita diharapkan sebagai seorang pendidik ini ada di posisi ini, manajer. Berikutnya ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Ini ada identitas gagal, identitas berhasil atau sukses. Perilaku kontrol negatif. Guru berbuat, ini ada penghukum, membuat orang merasa bersalah. Ini termasuk perilaku kontrol yang negatif ya, penghukum dan membuat rasa bersalah. Guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Berceramah, menunjukkan kekecewaan mereka. Ini guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan titik-titik, saya akan hukum, misalkan seperti itu. Terus yang membuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan bapak atau ibu. Hasilnya siswa ini menjadi memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Kalau merasa membuat orang merasa bersalah, ini hasilnya menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Pada identitas sukses atau berhasil, perilaku kontrol positif sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Sebagai pemantau, menghitung dan mengukur, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini contoh guru berkata, lakukan untuk bapak atau ibu. Ya sudah, nanti bapak atau ibu bantu bereskan. Di posisi pemantau ini, guru berkata, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang sedang terjadi sekarang. Nah, kita sebagai guru ini diharapkan ada di posisi manajer. Di posisi manajer ini biasanya seperti ini perkataannya. Apa yang kita yakini, apa yang kamu meyakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, kamukah kamu memperbaikinya? Maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Next, ini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Di sini biasanya kalau peraturan itu dibuat satu pihak, misalkan peraturan sekolah. Jadi yang membuat biasanya kepala sekolah, kita hanya mengikutinya ya. Kalau keyakinan itu biasanya dibuat secara bersama-sama, kita yakini. Misalkan kalau di kelas kita buat dengan anak didik kita secara bersama-sama. Jadi efeknya itu lebih diingat biasanya dengan anak didik kita karena kita membuatnya secara bersama-sama. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan untuk setiap saat? Jadi kalau kita ini misalkan kita ada pertanyaan ini, mengapa kita memakai helm saat memakai motor? Misalkan kalau jawabannya karena ada Pak polisi, berarti kita belum sadar atau belum meyakini ya. Kalau jawaban kita ya biar selamat supaya tidak terjadi apa-apa, itu berarti yakin kita kalau kita memakai helm kita akan selamat. Misalkan terjadi sesuatu, kepala kita tidak bocor atau tidak pecah.
Kalau jawabannya kalau ada polisi atau apa itu berarti masih belum yakin karena takut tadi, takut ada polisi. Seperti itu. Nih, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini contoh keyakinan kelas nih. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi kalimat-kalimat keyakinan kelas itu sesuai dengan kalimat apa yang diucapkan kita saat membuat, jadi mudah diingat. Kalau peraturan kelas misalkan biasanya harus memakai sepatu hitam atau harus memakai seragam. Kalau di keyakinan kelas biasanya kalimatnya cukup disiplin. Jadi disiplin itu sudah mencakup memakai seragam, memakai sepatu, seperti itu lebih mudah diingat. Ya. Berikutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada segitiga restitusi yang di bawah yaitu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Biasanya seperti itu pertanyaan-pertanyaannya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus berikutnya validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus berikutnya menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini jadi segitiga restitusi ini bisa kita praktekkan pada saat ketika misalkan ada anak kita membuat kesalahan. Jadi kita bisa menerapkan ini segitiga restitusi ini. Kita tanya dulu, misalkan ada anak kita terlambat masuk kelas, misalkan kita tidak langsung bisa menyalahkan anak tersebut. Pasti kenapa dia terlambat masuk kelas itu pasti ada alasannya. Ya. Jadi kita bisa menanyakan, kenapa kamu terlambat nak? Misalkan seperti itu. Ya Pak, saya tadi malam main HP-nya sampai larut malam, misalkan seperti itu. Nah kita sebagai guru ini harus menanyakan terus supaya anak tersebut mencari solusinya sendiri. Ya. Terus berikutnya menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini contohnya perkataan kita itu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Terus ini divalidasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar menurut teori kontrol. Semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan. Jadi tadi ada kebutuhan dasar
Tadi ada 5 tadi itu. Berarti anak itu melakukan kesalahan pasti dia ini untuk mencukupi kebutuhan dasarnya. Dia itu pasti ada alasannya. Ini pertanyaannya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Berikutnya menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika kita mencapai identitas sukses dan menvalidasi perilaku yang salah, kita siap untuk menghubungkan diri dengan nilai-nilai yang kita yakini dan menjadi pribadi yang kita inginkan. Ini contohnya, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi kita simpulkan di sini, pendekatan yang disebutkan sebelumnya sangat penting dalam membantu anak menghadapi kesalahan mereka dengan cara konstruktif dan mendukung pertumbuhan mereka. Ini membantu mereka memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan pertumbuhan dan bukan identitas mereka. Menanamkan gagasan bahwa kesalahan adalah peluang untuk belajar dan tumbuh adalah prinsip yang sangat berharga dalam pendidikan. Dengan mendekati anak dengan empati, kita dapat membantu mereka merasa lebih nyaman dalam belajar dari kesalahan mereka dan mengembangkan kemampuan untuk mengatasi kesalahan. Ya, jadi sudah selesai. Jadi begitulah yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan diseminasi atau pengibasan di modul 1.4 ini. Semoga pengibasan ini dapat menambah ilmu kita. Dan cukup sekian, saya akhiri. Taufik walhidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mana ada